Ya, sekali lagi tidak usah menghafalkan nama-nama, yang penting tahu konsepnya. Baru yang keempat ini jenisnya adalah Marubozu tadi, Marubozu. Nah, sekarang kita coba contohnya. Kita lihat contohnya. Ini sudah mulai turun kan? Tadi sudah kita sampaikan cenderung ke turun. Oke, saya coba untuk melihat eh, tadi yang pertama doji. Ya, doji itu bodinya kecil, bodinya mendekati pembukaan, penutupan pembukaan mendekati sama. Ini namanya doji. Yang akurat atau valid berada di area resisten. Kalau dia naik, kalau di bawah berarti di area support. Ini cukup valid kalau begini. Kalau sudah banyak pengalaman, doji muncul pun bisa dipakai sebagai acuan entry. Tapi kalau misalkan belum banyak pengalaman, kita menunggu satu konfirmasi. Satu konfirmasi di sini baru kita entry-nya sesudahnya di sini. Ini doji. Yang kedua adalah engulfing. Engulfing itu menutup. Yang kecil ditutup yang besar. Dan tentu valid dia ada di support maupun resisten. Kita lihat support dan resisten. Oke. Perhatikan di sini ada candle warna hijau, kemudian ditutup candle warna merah. Nah, ini adalah bearish engulfing. Apakah berada di area resisten? Iya. Ini resistennya di sini tidak bisa ditembus. Kemudian posisinya kalau begini apakah ada peluang sell? Ada. Sampai di mana kalau begini rata-rata nanti dia akan mendekati area support. Mendekati area support. Ya, targetnya. Namun demikian tidak harus sampai di sini. Mungkin 100 pip, 200 pip profit selesai. Close. Jangan menunda profit. Jangan ya, artinya membiarkan profit terlalu berlanjut. Karena kita pun tidak tahu sampai di mana. Ketika ada rezeki ambil. Ketika ada rezeki ambil. Ya boleh pakai trailing troop yang seperti yang teman dari di Korea sana yang tadi yang kemarin tadi menyampaikan. Boleh. Trailing troop itu stop tapi stop profit secara bertahap. Ketika naik nanti dia mengikuti di bawahnya begitu. Bertangga atau berjenjang. Yang di stop bukan ruginya tapi profitnya. Sehingga kalau nanti berbalik pun ada penghentian di sana. Atau di cut loss dulu atau di close profit dulu boleh. Kemudian ada lagi kita lihat berada di area sekarang di bawah. Cari yang di bawah yang berada di area resisten sekarang. Apakah valid atau tidak? Ya, tidak selalu namanya pola candle itu valid. Ada kalanya nanti miss atau berbalik. Yang penting adalah bagaimana kita menerapkan risk management. Oke, kita lihat ini kalau kita perkecil jauh juga, maka ini bisa menjadi banyak sekali penolakan di sini. Ini banyak penolakan, ya, artinya ini bisa menjadi support karena banyaknya penolakan di sana. Kemudian bodinya mulai lemah, mulai kecil di sini. Kemudian muncul candle warna hijau, candle warna hijau. Artinya merah ditutup warna hijau. Ini adalah bullish engulfing. Potensinya tetap naik dengan catatan tetap kita perhatikan risk manajemennya. Di sini adalah area resisten, kemudian kita taruh di bawahnya. Untuk antisipasi, SL tetap kita tempatkan kalau kita tidak biasa. 1828.83 misal. Entry-nya di mana? Setelah terbentuk engulfing. Engulfing-nya di sini. Ini adalah engulfing-nya dari merah dan hijau. Merah ditutup warna hijau, maka kita entry-nya di sini. Kemudian ternyata naik dulu. Naiknya kira-kira profit kita sampai apa belum? Kalau 100 pip misalkan. Kalau cuma 100 dapat. Kalau mungkin targetnya sampai di sini misalkan, berarti belum dapat. Ya, maka target jangan terlalu tinggi. Kita bisa tempatkan yang lebih dekat di sini pun boleh, di yang ada ekornya di sini. Atau 100 pip pun boleh.
Atau misalkan sudah profit kita anggap sudah cukup, boleh silakan. Tidak ada batasan. Yang penting kita sendiri yang mengalami, yang banyak melakukan. Nanti kita tahu kira-kira saya sudah cukup belum di sini gitu. Kalau saja misalkan cuma segini di ujung ini sebagai patokan, maka kita cuma profit berapa ini di candle ini. Di candle saat itu kita dapat profit 226. Kemudian kalau misalkan kita belum cukup, ini kita kena floating 500 tapi masih aman. Selagi belum menembus resisten kuatnya, support kuatnya, masih berpeluang akan memantul. Ya, baru di sini dapat panjang 700 sekian. Ini adalah engulfing. Nah, sekarang hammer. Hammer itu yang bagaimana? Hammer itu seperti palu berada di bawah. Nah, ini adalah hammer. Berada di support kalau di bawah ini. Nah, ini adalah hammer. Bodinya dia agak tebal. Panjang ekornya minimal 3 kalinya. 3 kali body. Panjang ekor minimal 3 kali body. Beda dengan doji. Kalau doji itu bodinya kecil, dia dekat pembukaan dan penutupan. Ini adalah hammer. Ini area support. Oke, sekarang hammer, hanging man yang atas. Hanging man itu di atas. Dia berada di tren atas seperti orang menggantung. Nah, ini adalah hammer, hanging man. Berada di area resisten. Kok tahu resisten? Karena jauh, terlalu jauh. Maka ini menjadi resistennya. Kemudian muncul hanging man seperti ini. Apakah ini seperti ini pasti balik? Belum tentu. Maka saya selalu menyampaikan harus ada konfirmator. Ini sebagai sinyal pertama, trigger pertama, kemudian konfirmatornya merah. Baru kita entry-nya sesudahnya. Kan dapatnya kecil. Ya namanya trading juga kadang besar, kadang kecil. Ini kita mungkin dapatnya tidak terlalu banyak ya. 175. Kalau target 100 masih dapat, kalau kita di 2 jam berikutnya 3 jam ya, hampir 300 pip. Sekali lagi jangan terlalu muluk-muluk, yang penting rezeki ada ambil, rezeki ada ambil. Sekarang yang Marubosu itu adalah candle-candle tebal tanpa atau ekornya kecil. Ini adalah candle Marubosu. Berarti penerusan hijau naik. Kok merah? Kan biasa, koreksi itu biasa. Yang penting itu peluangnya masih ada di sana, begitu loh. Ini sekarang udah dapatnya ya candle selanjutnya dapat 170-an, 200 sampai 700-an. Kemudian yang ada lagi kita lihat nah, kalau misalkan Marubosu yang panjang bagaimana seperti ini? Logikanya kan kalau panjang ini kan penerusan. Iya, tapi nanti ada benturan lain namanya ring, namanya support dan resisten. Kemarin kita sudah singgung support dan resisten, kemudian ringnya kita belum singgung. Nah, ring itu adalah selisih antara jual dan beli. Bukan jual beli, antara tertinggi dan terendah. Jadi misalkan satu hari itu rata-rata berapa kita hitung. Saya kembalikan ke posisi polos. Dibatasi dengan harian. Ring itu menghitungnya dari ujung tertinggi satu hari ya. Kalau misalkan di sini ya, maka ngitungnya di sini, ujung di sini sampai ujung di sini yang terendahnya. Kalau dihitung berarti berapa ya? Kira-kira 3.000 sekian, 3.900 sekian, hampir 4.000. Untuk mengetahui ring bagaimana caranya? Pindah ke D1. Pindah ke D1 kemudian diperkecil, diperbesar begini, kita lihat beberapa hari terakhir ya. Batasan sampai 7 hari terakhir boleh. Yang terpenting terdekat dulu. Terdekat yang bagaimana? Yang kemarin kita ukur. Yang kemarin dulu yang terdekat kita ukur. Yang terakhir kemarin 3.800. Maka hari ini kalaupun naik atau turun ya kisarnya 3.000-an. Sekarang sudah 1.800. Berarti masih ada peluang naik turunnya. Itu pun tidak fix, artinya paling tidak di batasan 3.000 sekian tadi kita antisipasi ketahanan kita kalau nanti bergerak naik turunnya. Fokusnya kemana? Fokusnya di mana runningnya? Contoh misalkan di H1 runningnya kemana? Runningnya turun. Nah, running yang turunnya kuat seberapa kan belum apa-apa, masih diuji di sini. Nanti turun naik masih diuji, turun masih diuji di sini area supportnya.
naik masih diuji di sini area resistennya. Ini pun masih kecil. Kalau kita ukur antara ini ke sini masih sekitar 1000 sekian. Jadi kalau dia turun breakout, maka tetap ada peluang turun lagi. Sampai di mana ngitungnya? Kita perkecil begini caranya. Kalau di H1 enggak ketemu, naikkan di H4. Nah, naikkan di H4 begini. Nah, di H4 kan ketemu. Di sini ada penolakan. Ya, ada penolakan di sini. Kemudian nanti kalau misalkan ini di breakout, ada lagi penolakan di bawahnya lagi di sini. Nanti dihitung kira-kira sudah dari bukaan pagi sampai ini kira-kira masuk enggak ringnya. Kalau sudah masuk 3000 sekian, maka fokus kita adalah mencari trigger buy kalau misalkan turun. Ya, begitu caranya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Ya, ini saya sudah mulai eh, kurang enak badannya ini. Mohon maaf. Kalau mau bertanya, monggo silahkan. Jangan bertanya banyak-banyak dulu ya. Tapi boleh silahkan bertanya. Monggo silahkan banyak ditanya. Semakin teman-teman bertanya juga menunjukkan ada materi yang terserap di sana. Ya, silakan kalau mau bertanya dulu. Oke, tanya Pak Wita Rizal. Apa tanda-tanda atau ciri khas candle tebal yang sedang running akan segera berbalik atau melemah? Jadi dari Pak, dari apa namanya? Detak-detaknya bahasa saya atau apa ya? Pergerakan demi pergerakan gitu. Saat running itu kan ada gerak yang tek 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 gitu. Ada gerak tek 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 tek. Nah, itu loncatannya bagaimana dipahami? Loncatannya bagaimana dilihat? Kalau loncatannya banyak naiknya, turunnya sedikit, banyak naiknya, turunnya sedikit, berarti kuat naik. Kemudian dilihat kalau misalkan tekanan misalkan ini merah ya, merah awalnya merah, kemudian tekanan ke atas kuat sekali. Dilihat waktunya. Kalau waktunya masih panjang, kemudian perhatikan pergerakan itu stabil atau kacau ya. Kalau kacau itu artinya terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim, maka arah ketebalannya dilihat, ketebalan volumenya. Kalau semakin tipis berarti tekanan semakin kuat ya, tekanan berlawanan. Kalau merah berarti tekanan buyer, kalau hijau berarti tekanan seller. Dan waktunya selalu diikuti, waktunya selalu dilihat, di waktu itu sangat berpengaruh sekali. Dan ini tentu banyak belajar dengan kita membaca ketika marketnya panjang, marketnya apa namanya sedang kuat. Nah, disitulah kita banyak belajar. Jangan hanya belajar di candle-candle kecil. Kalau candle-candle kecil bagi saya kurang bisa memberikan apa ya potensi yang banyak. Justru kalau yang besar, yang panjang, yang bergerak ekstrim itu yang banyak potensinya. Kemudian dilihat kalau misalkan pelan, tebal pelan begini ya, kemudian turun lagi, naik lagi pelan begini, stabil di angka begini, di warna hijau misalkan, maka dipastikan nanti berikutnya dia akan kuat naik. Ini lama begini, lama begini. Kemudian terbentuknya bagaimana kalau terbentuknya panjang, kemudian masih di ringnya masih terpenuhi, tidak ada benturan support resisten, maka dia akan berlanjut. Tapi kalau walaupun tebal, kalau berada di area resisten begini ya hati-hati, tetap nanti berpeluang untuk kembali. Apalagi yang terbentuk ada penolakan begini. Ada penolakan begini, ini artinya apa? Artinya market masih sama-sama kuat. Buyer dan seller sama-sama kuat. Ya, kalau tidak percaya nanti praktekkan, coba dilihat. Kondisi seperti ini ketika hijau kita buy nanti turun. Ketika merah kita sell nanti dia akan naik. Satu yang pasti yang nanti yang memberikan gambaran atau arah yang jelas setelah nanti melewati area konsolidasi ini. Dan sekarang adalah posisi konsolidasi. Arahnya kemana? Ya kita lihat nanti setelah dominan. Kalau saya tetap cenderung kondisi seperti ini tetap cenderung turun ya. Dilihat dari apa namanya sebelumnya ini. Dilihat dari sebelumnya. Nah ini cenderungannya. Kalau kita perkecil begini. Namun demikian tetap nanti harus diuji di area support kuat ya. Support kuat ini di sini. Ini banyak sekali rejeksi ya, banyak sekali rejeksi yang menjadikan benturan bawah itu kuat sekali. Sehingga ya masih
belum kelihatan nanti, walaupun mau turun tapi belum kelihatan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari siapa ini tadi. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cari triggernya ya di H1 atau di M15 ya. Tiap ganti sesi apakah trennya akan berubah sesuai sesinya? Tidak meneruskan, tidak selalu Bu ya. Setiap ganti sesi tidak selalu trennya berubah. Terkadang bisa lanjut, terkadang berubah. Tergantung nanti melihat kondisi saja, kondisi marketnya. Kalau misalkan sudah mulai kelihatan mau berbalik, ya kita kalau sudah punya buy di atas, jangan lupa kalau sudah terjadi pergantian tren, maka satu-satunya jalan adalah di cut loss. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Ini saya juga mau jaga kesehatan juga, mudah-mudahan masih terus diberi kesehatan, nanti bisa bersama dengan teman-teman semuanya. Kalau ada kesulitan nanti silahkan sambil jalan ditanyakan. Kalau tidak bisa menjelaskan secara tulis, nanti saya akan jadikan agenda untuk dibahas di live begini ya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas semuanya kekurangan saya. Kita ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di besok ya, ada NFP, mudah-mudahan bisa profit semuanya besok.